Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 Cempedak sudah mendapatkan bagian studi case 5. Dan sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Aisyah Aslangi Siregar. Saya Francesca Nindya Kaltazena. Saya Devinda Zevanya. Dan saya Keisha Sheryl. Sekarang kita mulai, karena kita mendapatkan studi case 5. Di sini kita sedikit ringkas di latar belakangnya adalah rumah sakit ini sering menghadapi kesulitan dalam mengelola ketersediaan tempat tidur, terutama pada situasi darurat atau ketika jumlah pasien ini meningkat di saat terjadi kecelakaan secara beruntun ataupun hal lainnya. Jadi mana pasti hal ini kan membutuhkan jenis fasilitas yang berbeda seperti ruang ICU, isolasi, bahkan ruang rawat inap. Dan kalau misalnya nggak ada pengelolaan yang cerdas atau efisien, beberapa pasien itu pasti dapat menungguin waktu terlalu lama, dan di bagian rumah sakit juga harusnya kan masih terdapat tempat tidur yang sudah tersedia, tapi kayak tidak terdeteksi atau tidak teralokasi dengan baik. Dan di sini dapat menyebabkan pelayanan kesehatan jadi kurang efisien dan berdampak pada kualitas perawatan pasien. Terus di mana understanding itu, yang pertama ada key variables-nya, itu ada pasien, terus urgency level itu kita atur dari 1 sampai 4, terus bed requirement untuk isolasi, ICU, dan general, terus gimana kedatangannya atau arrival time, terus bednya, bed type, dan bed status, misalnya contoh available ataupun dia occupied. Terus untuk yang kedua itu objektif, di mana yang pertama meminimalkan waktu tunggu pasien, mengoptimalkan penggunaan tempat tidur, memprioritaskan pasien berdasarkan urgensi, dan menjamin keadilan dan transparansi. Dan yang ketiga itu challenge-nya, di mana jumlah pasien akan lebih banyak dibanding jumlah tempat tidur, terus kebutuhan pasien yang berbeda, entah pada ruang ICU, isolasi, ataupun yang lainnya. Terus konfliknya, pasien kritis ini akan berhadapan dengan challenge kesediaan bed yang terbatas, dan yang terakhir adalah harusnya real time dan cepat. Terus buat tujuannya, ini tuh buat ngembangin sebuah sistem alokasi yang baik, khususnya untuk bed availability di rumah sakit, dan yang berbasis komputasi yang mampu untuk minimalkan waktu tunggu pasien, supaya mendapatkan tempat tidur, mengoptimalkan penggunaan sumber dari rumah sakit, memprioritaskan pasien berdasarkan tingkat urgensi, menyesuaikan kebutuhan khusus pasien dengan jenis tempat tidur yang tersedia, dan menciptakan sistem alokasi yang lebih adil dan transparan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisis 4 pillars of computational thinking. Yang pertama itu di decomposition. Jadi untuk decompositionnya itu sendiri, ini kita mau ngambil di sistem rumah sakit ini. Nah, masalah alokasi tempat tidur ini nanti dipecah menjadi registrasi pasien, terus penentuan tingkat urgensi, terus identifikasi kebutuhan ICU, isolasi atau umum, sama mengecek ketersediaan tempat tidur dan proses alokasi. Terus yang kedua, kita akan masuk ke pattern recognition. Jadi ini mencari kesamaan pola dari data atau masalah yang ada. Nah, contoh pada rumah sakit ini nanti ada banyak pasien dengan kondisi kritikal. Nah, yang kedua, itu pasien penyakit menular itu butuh ruang isolasi. Sama pasien ringan itu nanti cuma butuh bed untuk rawat umum. Jadi, sistem itu nanti bisa mengenali pola jika kondisinya X, maka butuh bed Y. Selanjutnya kita akan masuk ke abstraction. Jadi ini mengambil hal yang penting saja dan mengabaikan detail yang nggak diperlukan. Contohnya pada rumah sakit ini, kita harus data pasien itu disederhanakan menjadi urgency level, jenis kebutuhan tempat tidur, terus hal seperti nama lengkap sama alamat detail itu nggak terlalu penting. Jadi fokusnya itu cuma pada data yang relevan untuk pengambilan keputusan. Terus selanjutnya ada algoritma, itu contoh pada sistem ini, yang pertama pasiennya itu akan datang, terus kita bisa menentukan urgensinya. Misalnya yang ketiga itu masukkan ke priority antrian atau prioritas antrian. Yang keempat itu cek ketersediaan bed. Sama yang kelima, kalau misalnya ada bednya, itu dialokasikan. Dan kalau misalnya nggak ada, itu bakalan masuk ke waiting list. Selanjutnya kita akan masuk ke 4 pillars computational thinking. Yang pertama itu representasi data dari pasien. Yang pertama itu patient ID atau ID unik pasien, terus ada urgency level, jadi tingkat urgensinya yang beda-beda, terus ada bed requirement, jenis kebutuhan bednya, sama arrival time-nya atau waktu kedatangan. Terus yang kedua itu data tempat tidur, bed ID sama ID tempat tidur, terus bed type, itu jenis tempat tidur, statusnya itu sama ketersediaan, true itu tersedia, sama false itu terpakai. Yang ketiga itu representasi antrian pasien, itu pakai antrian prioritas berdasarkan prioritas utama, sama jika ada yang sama, yang datang duluan itu bakalan lebih diprioritaskan. Nah, yang keempat itu representasi sistem, itu patient data, itu masuk ke antrian. Yang kedua, bed data, disimpan dalam di satu database. Yang ketiga, sistem mencocokkan pasien dengan tempat tidur. Oke, jadi ini solusi yang diusulkan. Yang ini berdasarkan klasifikasi prioritas pasien. Tingkat prioritas level 1 itu kondisi kritis atau membutuhkan ICU. Level 2 itu kondisi serius tapi stabil. Level 3 kondisi sedang. Dan level 4 itu kondisi yang tidak darurat. Oke, untuk yang kedua itu klasifikasi tempat tidur, jenis tempat tidurnya ICU itu untuk pasien yang kondisinya kritis, isolasi untuk penyakit menular, dan yang rawat umum itu untuk pasien dengan kondisi biasa.
Baik, selanjutnya ada algoritma alokasi. Yang pertama itu ada di priority queue atau yang utama. Di sini kita mengurutkan pasien berdasarkan urgensi dulu, baru masuk ke kompleksitas, yaitu menggunakan O log N. Terus yang kedua ada linear search, yaitu kita gunain untuk mencari bed yang sesuai. Kompleksitasnya itu O dalam kurung M. Nah, selanjutnya itu ada alur kerja sistem, yang dimana ini untuk yang pertama registrasi pasien, terus pemeriksaan medis, penentuan prioritas pasien, pemeriksaan ketersediaan tempat tidur, alokasi tempat tidur, dan juga pembaruan data sistem. Nextnya ada fitur dari sistem ini. Yang pertama itu pemantauan tempat tidur secara real time. Jadi di sini staf rumah sakit dapat melihat ketersediaan tempat tidur ini secara langsung atau real time. Yang kedua ada alokasi cerdas, di mana sistem secara otomatis akan merekomendasikan tempat tidur yang paling sesuai untuk pasien. Yang ketiga itu ada manajemen daftar tunggu, di mana pasien yang menunggu tempat tidur diatur berdasarkan tingkat urgensi. Yang keempat ada transparansi, di mana semua keputusan alokasi dicatat dalam sistem sehingga dapat ditelusuri. Next, berikut adalah flowchart yang kami gunakan. Next. Untuk pseudocode-nya seperti berikut. Next. Oke, selanjutnya ya, kita bahas tentang priority queue. Jadi priority queue itu adalah struktur data di mana setiap elemen itu punya tingkat prioritasnya. Jadi elemen yang diprioritasin itu lebih tinggi akan diproses lebih dulu, walaupun dia datangnya belakangan. Ini tuh berbeda dengan queue biasa yang menggunakan sistem FIFO atau first in first out, di mana yang datang duluan itu diproses duluan. Kalau di priority queue ini yang menentukan itu urutan bukan waktu datangnya, tapi tingkat kepentingannya. Nah, contoh penerapannya priority queue sendiri ini bisa dilihat pada sistem penanganan pasien di rumah sakit ini. Misalnya critical yang satu ini kondisi sangat darurat dan membutuhkan ICU segera, sedangkan yang kedua serius itu perlu penanganan cepat, dan yang ketiga itu moderate itu kondisinya stabil, dan yang keempat itu non urgent ataupun tidak terlalu darurat. Semakin kecil angka prioritasnya itu maka semakin tinggi tingkat urgensinya. Selanjutnya kita melihat analisis kompleksitas waktu atau Big O dari sistem ini. Pertama itu insert pasien ke priority queue. Saat pasien ini baru datang, datanya itu dimasukin ke dalam priority queue ini. Terus kompleksitasnya itu adalah O log N karena sistem ini menggunakan heap, sehingga perlu menyesuaikan posisi agar urutan prioritas itu tetap benar. Yang kedua itu ada remove high priority pasien. Jadi saat sistem mengambil pasien dengan prioritas tinggi, maka kompleksitasnya juga O log N karena heap harus melakukan penyesuaian ulang setelah elemennya dihapus. Yang ketiga itu ada checking bed availability. Jadi di sistem itu akan cek apakah ada tempat tidur yang sesuai untuk pasien. Jika dilakukan dengan pencarian biasa, maka kompleksitas OM, di mana M adalah jumlah tempat tidur. Next. Kalau kita lihat proses alokasi untuk satu pasien, sistem itu harus melakukan 2 langkah. Yang pertama itu mengambil pasien dari priority queue atau O log N, dan yang kedua itu mencari tempat tidur yang cocok atau OM. Jadi kapasitas kompleksitasnya itu O log N plus M. Sedangkan pada worst case skenario, jika ada N pasien yang harus diproses, maka kompleksitasnya itu totalnya jadi ON log N plus NM. Namun dalam implementasi nyata, pencarian tempat tidur itu biasanya bisa dioptimalkan menggunakan database indexing atau hashmap, sehingga prosesnya itu bisa lebih cepat dan mendekati ON log N. Thank you. Di kelompok kami untuk satu Cempedak. Terima kasih atas waktunya, ibu teman-teman. Selamat pagi semuanya.